ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Wiwin Isti Rohayani. NIM saya 2017563-253. Nomor peserta 201503039287. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan Angkatan 4 tahun 2020. Materi pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan cara rajin mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian menggunakan masker jika bepergian. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bu Guru minta tolong kepada Mbak Citra untuk memimpin doa. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Citra. Semoga dengan kita berdoa, pembelajaran hari ini akan lebih bermanfaat untuk kita semua. Setelah kita berdoa, marilah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, dan anak-anak diharap untuk berdiri. Garuda Pancasila, aku telah mendukungmu pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat lima Nusantara, berikan Garuda Pancasila tadi, semangat nasionalisme kalian akan tumbuh. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pada tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis kosakata dan konsep tentang lingkungan sehat. Yang kedua, mengidentifikasi kosakata yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat. Yang ketiga, menulis hasil identifikasi. Dan yang keempat, mengidentifikasi pola barisan bangun datar. Yang kelima, membuat pola barisan bangun datar. Dan yang keenam, mempresentasikan pola barisan bangun datar. Kemudian
Anak-anak, sebelum kita melangkah ke materi hari ini, anak-anak coba pembelajaran yang kemarin itu tentang apa? Tentang lingkungan sekolah yang bersih. Nah, lingkungan sekolah yang bersih atau sehat itu ciri-cirinya seperti apa? Tidak ada debu yang menempel pada apa? Pada meja. Kemudian buku? Iya, betul sekali Mbak Alia. Buku tertata dengan rapi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang lingkungan kelas yang tidak bersih. Coba perhatikan gambar tersebut. Coba perhatikan. Coba siapa yang bisa membacakan percakapan antara guru, Dayu, dan teman-teman. Nah, yang jadi guru itu Bu Guru. Kemudian untuk Dayu ini nanti Mbak Alia dan ya Udin nanti yang memeragakan adalah Mas Lukman. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan, Bu. Benar, Bu. Kelas yang tidak bersih juga banyak kuman, Bu. Iya, bagus sekali anak-anak. Sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Nah, dari bacaan tersebut, dari percakapan tentang Dayu, Udin, dan Bu Guru tadi itu menceritakan tentang apa? Coba siapa yang tahu? Apa Mbak Amira? Kelas yang Bersih. iya, kelas yang tidak bersih. Nah, coba Bu Guru mempunyai contoh lingkungan yang tidak bersih. Coba di sini banyak sampah yang berserakan dan ada juga yang mengakibatkan banjir. Iya betul. Terdapat juga pencemaran air. Jadi kalau kita mempunyai sampah yang ada di rumah itu tidak boleh kita buang ke sungai. Jadi harus kita buang ke tempat sampah. Untuk sampah yang kering, contohnya plastik, itu bisa kita bakar. Dan untuk sampah yang basah, contohnya daun-daunan, itu bisa kita jadikan pupuk. Bu Guru mempunyai contoh lagi. Coba perhatikan contoh di depan. Ini gambar apa? Sekolah. Ya, gambar lingkungan sekolah. Ini di sekolah. Gambar lingkungan yang bersih. Coba Bu Guru tanya, kalau kalian tadi melihat gambar lingkungan yang tidak bersih, kemudian sekarang melihat gambar lingkungan yang bersih. Nah, bagaimana sikap kalian jika melihat apa itu lingkungan yang tidak bersih? Bagaimana? Iya, jika kalian melihat sampah yang berserakan itu harusnya kalian bersihkan. Jadi ini pemandangan untuk lingkungan yang bersih itu terlihat sangat asri ya, sangat sejuk. Jadi kita harus menjaga lingkungan. Lihatlah kegiatan berikut ini. Coba, ini adalah gambar apa anak-anak? Gambar? Iya, gotong royong di lingkungan sekolah. Nah, tujuan dari gotong royong di lingkungan sekolah ini agar lingkungan sekolah tetap Bersih. iya, betul sekali. Jadi kita harus menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Nah, Bu Guru mempunyai LKPD yang harus kalian kerjakan
bacakan, dan di dalamnya itu nanti kalian disuruh mengamati percakapan, kemudian menjawab soal, dan LKPD yang kedua kalian menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih, dan LKPD yang ketiga kalian disuruh membuat 2 gambar bangun datar yang kalian ketahui. Jelas? Jelas. Sudah dapat semua? Itu nanti di depan sendiri ada nama, itu kalian tulis nama kalian, kemudian kelas dan nomor absen. Nah, anak-anak kalian sudah mendapatkan LKPD semua ya. Nah, coba sekarang perhatikan dulu bacaan yang Bu Guru tayangkan pada slide PowerPoint tersebut. Nah, judulnya adalah kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Coba perhatikan. Siapa yang bisa membacakan? Ya, Mbak Nafa, coba Bu Guru minta tolong Mbak Nafa untuk membacakan teks bacaan tersebut. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit, debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Masalahnya batuk, flu, dan demam berdarah. Kebersihan kelas menjadi tanggung jawab. tanggung jawab bersama guru dan siswa harus bersama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera Diingatkan. diingatkan dengan sikap seperti itu. Kebersihan kelas akan terjaga, penyakit pun tidak akan bersarang. Iya, bagus sekali. Mbak Nafa sudah lancar ya membacanya. Terima kasih Mbak Nafa. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat melihat bahwa isi dari bacaan yang berjudul kelas tidak bersih menjadi sarang penyakit itu adalah jika kelas itu tidak dijaga itu akan membawa banyak penyakit. Nah, coba Bu Guru tanya. Carilah kosakata yang ada di dalam bacaan tersebut. Dari bacaan ini, kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit, itu kalian bisa mencari kosakata yang belum kalian ketahui. Nah, contohnya apa saja? Iya, betul Mbak Nafa, flu. Iya, betul batuk. Apalagi? Iya, Mbak Arya, betul. Nah, jadi kita dapat mencari kosakata. Contohnya tadi debu, kemudian apalagi? Flu, batuk, demam berdarah, debu. Nah, itu adalah kosakata yang dapat kita temukan pada bacaan tersebut. Kemudian dari kosakata tadi yang belum kalian ketahui itu kita dapat mencari pengertiannya. Nah, coba siapa yang tahu arti kata sarang? Apa Mbak Citra? Tempat persembunyian. Iya, betul Mbak Citra. Sarang itu adalah tempat persembunyian. Kemudian Mbak Nafa, Bu Guru tanya apa arti kata kuman? Binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Iya, betul sekali. Jadi kosakata yang kalian temukan tadi kita dapat melihat pengertiannya. Sarang itu artinya adalah tempat persembunyian. Kemudian kuman adalah binatang yang amat kecil. Nah, yang dapat menyebabkan
penyakit. Kemudian debu adalah kotoran yang berterbangan di udara yang akan menempel pada benda. Dan yang selanjutnya adalah flu. Flu itu artinya penyakit menular pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus. Dan yang terakhir tadi adalah demam berdarah, yaitu penyakit demam yang disebabkan oleh gigitan apa? Iya, demam berdarah itu disebabkan oleh gigitan nyamuk jenis tertentu yang menyebabkan bintik-bintik pada kulit. Kemudian disertai dengan panas yang tinggi. Dari gambar tadi dan tentang bacaan tadi kita dapat melihat bahwa ciri-ciri kelas yang bersih itu ada. Dari penjelasan Bu Guru tadi, coba Bu Guru tanya. Coba Bu Guru tanya. Dari penjelasan Bu Guru tadi, coba Bu Guru sekarang tanya, apa ciri-ciri dari kelas yang bersih, Mas Nanda? Kelas tidak ada kumannya. Iya, tidak ada kumannya atau debu. Kemudian apa lagi, Mbak? Buku-buku tertata rapi. Iya, betul sekali. Kemudian ada lagi? Iya, betul. Jadi ciri-ciri kelas yang bersih adalah buku tertata rapi, kemudian tidak ada debu dan sampah tidak berserakan. Kemudian kebalikannya, ciri-ciri dari kelas yang tidak bersih itu ciri-cirinya apa? Iya, debu-debu banyak sekali. Kemudian apa lagi? Sampah. Iya, sampah berserakan. Buku tidak tertata rapi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kelas yang bersih dan tidak bersih. Apa yang harus kita lakukan agar sekolah kita bersih dan sehat? Iya, kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel, dan lantai harus dipel agar tidak ada kuman yang menempel pada lantai. Dan jika ada sampah yang berserakan, harus kita ambil dan kita buang ke tempat sampah. Anak-anak, pada sekolah yang bersih, sekolah yang sehat itu kita dapat melihat tadi debu tidak ada yang menempel, kemudian buku tertata dengan rapi, kemudian apa lagi? Ya, tidak ada sampah berserakan. Dan ada lagi juga contohnya, yaitu taman bunga akan terlihat rapi atau indah dengan bunga-bunga yang bermekaran. Nah, anak-anak, taman yang ada di sekolah kita itu berbentuk apa? Iya, kalian tahu persegi itu seperti apa? Ya, bagus sekali. Taman kita itu berbentuk persegi, dan persegi itu adalah contoh dari bangun datar. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang bangun datar. Coba siapa yang bisa menyebutkan contoh dari bangun datar itu apa saja?
jumlah titik sudut dan jumlah sudutnya. Nah, Bu Guru di sini mempunyai papan bangun datar. Ini untuk kalian bisa menentukan jumlah sudut, jumlah titik sudut, dan jumlah sudutnya. Coba Bu Guru di sini mempunyai gambar apa ini? Nah, anak-anak, Bu Guru di sini mempunyai 3 contoh bangun datar. Yang pertama ini, coba siapa yang tahu gambar apa ini? Persegi. Iya, betul sekali, persegi. Nah, gambar kedua? Segitiga. Iya, betul. Kemudian gambar yang ketiga adalah? Bagus sekali, hebat. Nah, di sini nanti kita akan mencoba menghitung jumlah sisi, jumlah titik sudut, dan jumlah sudutnya. Caranya bagaimana? Nah, untuk jumlah sisi, kalian bisa menghitung dengan apa? Garis, jumlah garisnya ada berapa? Kita hitung coba. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah sisi dari bangun datar persegi ada 4. Bagus. Kemudian untuk menentukan jumlah titik sudut, kita bisa menghitung titik yang ada pada pojok bangun tersebut ya. Nah, kita hitung titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jumlah titik sudut pada bangun persegi ada 4. Kemudian, nah kita dapat menghitung jumlah sudut pada bangun persegi ini dengan cara kita membuat lengkungan seperti ini, ya. Nah, kita hitung nanti ada berapa lengkungan pada pojoknya ini. Ada berapa anak-anak? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi jumlah sudut pada bangun persegi ada 4. Nah, tadi kan Bu Guru mempunyai 3 bangun datar di sini. Nah, Bu Guru tadi sudah menjelaskan pada bangun datar yang pertama yaitu persegi. Kemudian Bu Guru coba, Bu Guru minta tolong pada Mbak Alia untuk maju dan menghitung jumlah sisi, titik sudut, dan sudut pada bangun segitiga. Coba Mbak Alia. Ya, bagus sekali. Bangun datar segitiga ini kita dapat melihat bahwa jumlah sisinya itu ada berapa? 3. Kemudian jumlah titik sudutnya ada 3. Dan yang terakhir adalah jumlah sudutnya juga ada 3. Bagus sekali hasilnya dari Mbak Alia. Kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Alia. Perhatikan gambar yang ada di tayangan
Kemudian sudut adalah pertemuan antara garis dengan garis. Dan yang terakhir adalah titik sudut, itu adalah titik pangkal pada sudut. Sampai di sini sudah jelas anak-anak? Sudah. Bagus. Nah, coba sekarang kalian lanjutkan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan. Mbak Alia untuk mempresentasikan hasil LKPD yang Mbak Alia kerjakan tadi. Coba maju ya. Ciri-ciri kelas yang tidak bersih, sampah berserakan, debu tertandang di meja, buku-buku berserakan. Iya, nah dari LKPD yang sudah dikerjakan Mbak Lia tadi itu adalah ciri-ciri kelas yang tidak bersih atau tidak sehat, yaitu ciri-cirinya apa saja Mbak? Iya, sampah berserakan, kemudian banyak debu, dan buku tidak tertata dengan rapi. Nah, jadi ciri-ciri dari kelas yang tidak bersih atau tidak sehat itu salah satunya yaitu banyak debu, kemudian banyak sampah yang berserakan, dan buku tidak tertata dengan rapi. Nah, karena Mbak Alia sudah berani mempresentasikan hasilnya ke depan, Bu Guru berikan bintang untuk Mbak Alia. Nah, kita berikan tepuk tangan juga untuk Mbak Alia. Nah, sekarang LKPD yang selanjutnya. Mbak Ami, Nah, sekarang LKPD selanjutnya. Bu Guru coba minta tolong pada Mbak Nafa untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Jumlah titik sudut 4, jumlah sudut 4, segitiga, jumlah sisi 3, jumlah titik sudut 3, jumlah sudut 3. Iya, nah Mbak Nafa sudah membuat dua bangun data, yaitu persegi dan segitiga. Jadi untuk jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya untuk bangun data persegi itu ada berapa Mbak? 4. Kemudian segitiga itu sisi, titik sudut, dan sudutnya ada 3. Ya, bagus sekali. Nah, Bu Guru juga mempunyai bintang untuk Mbak Nafa karena sudah berani mempresentasikan hasil LKPD-nya ke depan. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Nafa. Terima kasih Mbak Nafa. Nah, Bu Guru mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan untuk menguji pemahaman kalian pada materi hari ini.
sekali. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, kesimpulan apa yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini? Kita tadi belajar tentang lingkungan sekolah yang bersih atau sehat dan lingkungan sekolah yang tidak bersih atau tidak sehat, yaitu ciri-cirinya contohnya untuk lingkungan yang tidak bersih itu banyak debu yang menempel pada benda-benda yang ada di kelas, kemudian buku tidak tertata dengan rapi dan banyak sampah yang berserakan, contohnya ada di laci. Nah, kemudian bangun datar, yaitu kesimpulan yang kedua adalah macam-macam bangun datar yang dapat kalian lihat tadi. Dan untuk contohnya, untuk bangun datar persegi itu mempunyai jumlah sisi, titik sudut, dan sudutnya yaitu berjumlah 4. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pada tema 4, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bu Guru minta tolong kepada Mas Nanda untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas Nanda dan Bu Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum